Sidang perkara nomor 1805 skos dicabut ya. Saudara saksi ya. Saksi. Nyala nggak? Nyala. Saudara di awal tadi menyatakan keadaan dari ini sehat-sehat ya. Sehat, Pak. Bisa diperiksa ya. Iya. Jadi saksi ya. Iya. Awal mulanya, saudara kenal dengan terdakwa ini? Kenal. Kenalnya udah lama. Sejak pertama kali kenal itu 2021. Sebagai apa terdakwa waktu kenal? Notaris. Notaris. Namanya siapa? Sukamto. Jadi sebagai notaris. Ya. Siapa yang mengenalkan? Ada teman namanya Marini yang mengenalkan sama Haji Pelor. Yang rasa tadi ya? Iya. Yang tadi bagi sebelah itu. Iya. Atas nama Marimin. Marimin. Dalam rangka apa saudara dikenalkan sama Marimin dengan terdakwa Sukamto? Marimin waktu itu sama Haji Pelor minta ketemu sama saya. Terus Pak Marimin tanya mau lihat saya punya sertifikat, mau ngecek apakah itu asli itu bukan. Marimin itu Terus ya, terus akhirnya ketemu, terus dia oh ya ini tanda tangan saya, ada paraf dia di situ. Soalnya dia itu mantan BPN. Jadi pada waktu itu saudara ketemu sama Marimin sama Haji Pelor. Haji Pelor itu siapa? Haji Pelor temannya Marimin juga. Perangkat desa. Perangkat desa. Kalau Marimin selaku pernah mantan. Saya dikenal sama Marimin oleh Haji Pelor. Haji Pelor mantan Ya. pegawai BPN. Iya. Setelah diperkenalkan, apa yang dibicarakan itu sama terdakwa Dia lihat Sukamto? ini sertifikatnya dia bilang asli, ini dia punya paraf. Yang bilang asli siapa? Si Marimin. Marimin. Karena itu dia punya paraf. Oh ya saya tahu ini paraf saya karena zaman dia. Oh, jadi pada waktu saudara ketemu saksi Marimin, tidak menyatakan bahwa ini asli sertifikatnya. Betul. Tangannya, parafnya, punyanya Marimin punya paraf. Marimin punya. Iya. Sertifikat itu Iya. asli. Iya. Setelah ketemu, mengecek sertifikatnya, ada parafnya Marimin asli. Iya. Terus baru ke Sukamto atau bagaimana? Terus dia bilang ini udah balik nama belum? Saya bilang belum. Nah, Terus? kebetulan waktu itu juga kita baru dapat akta waris. Hmm. Jadi akta waris kita baru selesai. Hmm. Saya bilang kebetulan juga saya mau balik nama juga. Karena kan balik nama itu adalah proses yang standar. Bagaimana cara balik namanya? Oh nanti saya kenalin sama Pak Marini. Gitu. Jadi di hal itulah kenakan sama notaris Sukamto yang terdakwa Iya, ini. iya. Pada waktu saksi Marimin tadi ketemu saudara, itu saudara mencari Marimin sendiri atau Marimin nyari saudara? Dia mencari saya. Nyari saudara. Waktu itu masih menjabat sebagai PNS di BPN atau udah pensiun? Enggak, udah pensiun. Udah pensiun. Mencari saudara. Iya. Ya. Pada waktu dicari sertifikatnya tunjukkan asli. Itu atas nama siapa sertifikatnya? Atas nama Sumita Chandra, ayah saya. Sumita ayah saudara. Ya. Kalau saudara dikenalkan sama terdakwa Sukamto, ya. Terdakwa Sukamto ini untuk apa? Sukamto itu dia bilang ini cek dulu sama Sukamto karena Sukamto notaris yang berpengalaman daerah Tangerang. Dicek dulu bos katanya ini gimana prosesnya bisa nggak balik nama, semua Pak Sukamto yang tahu. Oke. Jadi setelah Marimin mengenalkan saudara dengan Sukamto untuk mengecek sertifikatnya Ya. sama syarat-syaratnya. Ya. Ketemunya di mana pada waktu itu? Di kantor. Tanggal berapa, bulan berapa waktu itu? Waktu itu akhir bulan Januari 2021, saya nggak ingat kapan persisnya, mungkin sekitar tanggal 28. Di kantornya notaris Sukamto. Di Paku Haji ya? Di mana? Dan ditanya, Iya, kantornya. nah, kantornya Sukamto. Iya. Setelah di kantornya apa yang dibicarakan? Di kantornya kita bicarakan Pak Sukamto ini kan kita punya ayah sudah meninggal. Ini ada sertifikat. Nah ini bagaimana? Apakah bisa balik nama? Karena sudah dikuasai PIK 2 area situ kan? Dikuasai siapa? PIK 2 Agung Sedayu. Ya, Nah Pak grup. Sukamto, ya Terus? Pak Sukamto bilang kalau jual beli nggak bisa, pasti nggak diproses, nggak berani dia. Karena itu apa ya? Nggak boleh lah sama BPN gitu. Nah, tapi kalau balik nama boleh. Tapi cek dulu sertifikatnya. Lanjut cek. Ya, terus dia sarankan mengecek sertifikat. Jadi
Oh gitu, jadi harus cek sertifikat dulu, masih aktif nggak nih? Karena kan tanahnya udah diserobot sama Agung Sedayu. Udah diserobot, jangan-jangan sertifikatnya udah berubah nama. Gitu. Setelah dicek, sertifikatnya masih nama Setelah orang tua dicek, saudara atau bagaimana? masih nama ayah saya. Terus setelah selanjutnya diprosesnya sama Sukamto sama Marimin. Kalau sama Pak Sukamto dan Pak Marimin itu diisi formulirnya dan memang mau diproses, tapi sebelum diproses diverifikasi dulu. Siapa yang verifikasi? Itu bagian notaris yang nggak tahu. Notaris. Nah, pada suatu saudara ya dikenakan sama saksi Marimin kepada terdakwa Sukamto ini. Nah, terus apa yang dilakukan terdakwa Sukamto ini? Kalau itu sekitar tanggal 7 katanya minta 7 saya apa? 7 Februari 2021. 2021. Terus? Jadi sekitar seminggu kemudian. Sebelumnya kan saya datang ke kantor Pak Sukamto, terus dicek 2 hari kemudian kan keluar hasil pengecekan. Masih atas nama Smita Chandra. Terus tidak ada blokir, tidak ada sengketa, itu surat yang dikeluarin dari BPN. Nah, kemudian Pak Sukamto bilang mesti bayar pajak waris. Itu sekitar dalam seminggu, pokoknya dalam beberapa hari lah kita bayar pajak waris. Terus Pak Sukamto bilang suruh saya datang ke kantornya untuk tanda tangan surat kuasa ke Pak Sukamto, tapi saya nggak bisa datang. Jadi waktu itu udah agak sore, Haji Pelor sama Marimin yang menyuruh saya di Sunter untuk tanda tangan surat kuasa. Terus sudah tanda tangan surat kuasa dibawa balik ke kantor Pak Sukamto. Ya, itu sertifikat nomor berapa? Kenapa Pak? Sertifikat nomor berapa? Sertifikat SHM 5 garis miring Lemo. Apakah ada semacam ada scan tanda tangan bagaimana? Scan tanda tangan asli. Asli, enggak scanan. Enggak, kalau surat kuasa asli. Yang scan yang apa? Yang scan yang apa? Ada yang scan. Ada. Cuma 2 surat waktu itu yang apa satunya? Surat kuasa sama surat apa ya namanya? Ada nggak? Jadi bantu sama kita. Ini Pak, saya ngasih aja. Yang ada daftar tanah yang kami miliki lah gitu. Istilah seperti itu. Selain balik nama, ya, akhirnya ada nggak balik nama terproses oleh saudara Sukamto ini? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Kenapa nggak ada? Saya juga sampai sekarang nggak tahu. Tapi kemarin waktu di persidangan saya dengar dari saksi Aris sama saksi Johan. Itu saksi Johan kalau nggak salah. Saksi Johan bilang semua persyaratan sudah dipenuhi. Tapi kemudian disuruh tahan dulu sama bosnya gimana saya juga nggak tahu. Saya nggak terima informasi itu dari Pak Sukamto, cuma bilang nggak bisa diproses gitu. Terus dibalikin ke saya. Nggak dijelaskan kenapa nggak diproses, apakah ada surat yang kurang, tidak ada, apakah ada yang cacat di dalam pengurusan balik nama atau bagaimana? Tidak ada penjelasan secara formil tertulis dari BPN ataupun dari Pak Sukamto. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau sepengetahuan saksi, ya pada waktu cerita sejarah ya, yang nomor 5 kali 5 itu atas arahan dari terdakwa Sukamto untuk balik nama. Nah, waktu balik nama salah-salahnya apa semua pada waktu itu? Wah, saya agak lupa, tapi yang saya ingat ya sertifikat asli, terus pengecekan sertifikat, terus mesti bayar pajak, PBB, akte waris, apa lagi? Akte waris, KTP, kartu keluarga, seperti itulah. Terus setelah semua itu terpenuhi, terus dibawa ke notaris. Ya. Nah, selang berapa hari atau berapa bulan sertifikat itu diproses ke BPN? Saya nggak, maksudnya BPN nggak pernah nggak memproses permohonan itu. Maksudnya bagaimana Pak? Ya, kan tadi kan si Haji Harimin yang mengatakan pada Sukamto selaku mantan pegawai BPN dikenakan sama si terdakwa Sukamto. Apakah sempat setelah saksi dibawa ke BPN
sempat nggak dibawa ke BPN? Kalau itu proses itu saya nggak tahu karena udah diurus sama Pak Saya Sukamto. keterangan dari si saksi ini, itu SIM-cardnya disita di BPN. Ya betul. Nah, berarti sempat nggak dibawa ke pos petang saksi? Sempat nggak dibawa ke BPN? Itu sempat dibawa ke BPN untuk sempat kan? Terus? Untuk verifikasi kalau nggak salah. Jadi prosesnya itu yang saya dengar di persidangan dari penjelasan dari Pak Johan atau Pak Aris saya lupa. Jadi mereka itu melakukan verifikasi dulu, kalau semuanya udah oke, baru dimasukin ke loket, terus harus bayar pajak kalau nggak salah. Nah dari situ masuklah nomor antrian. Tapi sebelum proses itu terjadi, sertifikat itu disita sama polisi. Tuh, masalah sita nggak tahu apa masalahnya. Masalah sita, saya tahu permasalahannya. Atau permasalahannya? Saya tahu. Apa? Ada laporan polisi kepada saya atas dugaan penggelapan. Namun laporan polisi tersebut sudah di SP3 berdasarkan dari cukup bukti dan sertifikat kemudian dikembalikan ke BPN dan kemudian dikembalikan ke saya, Pak. Kembalikan ke saudara lagi. Ya. Terus yang menjadi permasalahannya saudara dengan Sukamto ini apa Pak Sukamto yang setengah ini? Sebenarnya kita juga bingung, Pak. Saya hanya mengurus hak waris saya hanya mengurus hak saya untuk balik nama waris. Itu kan sesuai dengan prosedur BPN. Ya kita pernah lah mengurus tanah dari orang tua yang meninggal. Itu nggak bisa dong kita tinggalin sertifikat itu atas nama orang yang sudah meninggal. Harus dibalik nama. Itu adalah proses yang sudah diatur di BPN. Saya hanya menjalankan proses itu. Saya nggak tahu kenapa saya dipidana. Ya saya tahu sebenarnya saya kenapa dipidana. Tapi saya nggak tahu kenapa bisa naik ke sidang. Seharusnya tidak. Oke, itu saudara yang keterangan ya. Oke. Ada Bu? Pada saksi, tadi saudara menerangkan bahwa saudara kenal dengan saksi Marini tadi di luar juga. Marini 2021 baru kenal juga itu. Dia yang datang. Dia minta Dia ketemu. yang aktif. Jadi saudara awalnya emang Tidak. tidak kenal. Tidak. Tahu Pak tujuan dia datang ke saudara itu? Atas permintaan bantuan dari Aji Pelor saya rasa. Nah, tujuan Haji Pelor, maksud Haji Pelor itu mendatangi saudara itu kan tidak ada hubungannya dengan sertifikat punya saudara ya? Iya. Itu maksudnya apa? Jadi begini Bu, Aji Pelor itu kan sebagai apa ya, mandor desa situ. Nah dia itu sangat mengenal dengan orang-orang sana lah gitu. Dan dia juga mengenal dengan ayah saya. Nah saya sendiri belum pernah ketemu Aji Pelor, tapi waktu itu dia minta ketemu saya. Caranya bagaimana? Kan setiap tahun kita bayar PBB. Nah PBB itu biasa kita ambil dari kantor, mana saya nggak tahu, biasa suruh supir yang kita ambil. Nah suatu hari supir bilang PBB-nya udah nggak ada, udah diambil sama ini orang namanya Aji Pelor. Itu. Terus akhirnya dari situlah kita ketemu, diminta ketemu. Dia bilang saya dulu kenal dengan papanya Charlie, makanya saya mau kenalan juga. Terus dia bilang ini kan dulu ada bentrok antar ahli waris sama Sunita ya saya. Ahli waris siapa? Ahli waris Tepitnyo. Bukan, iya ahli waris Tepitnyo. Kan pernah ada apa? Bentrok. Ya udah damai-damai aja. Nanti kalau misalnya udah dijual, kalau terjual ya bagi-bagi aja, mereka soalnya perlu duit, miskin. Kalau juga saya nggak apa-apa. Urusan mereka sama papa saya bukan urusan saya juga nggak tahu urusannya apa. Tapi kalau mau didamaikan ya silakan aja, saya nggak mungkin menolak. Gitu. Jadi ya Aji Pelor yang memang aktif untuk memberikan solusi karena ini sudah diserobot sama Agung Sedayu. Gitu. Kevitnyo, ya. Jadi saudara bilang pernah ada masalah. Papa saya. Tanpa saudara. Ya. Itu permasalahannya sampai mana? Permasalahan itu papa. Enggak, udah. Enggak. Pidana. Tahu putusannya? Tahu? Enggak, belum sampai. Jadi sudah ada perdata, tapi bukan dengan ahli waris Tepitnyo dulu. Tapi yang ahli waris Tepitnyo itu laporan polisi, tapi tidak sempat di sidang SP3. Karena ayah saya sakit dan meninggal dunia. Ya. tidak dilanjutkan. Kemudian tadi saudara bilang menurut keterangan dari kantor yang menyatakan SK itu ya. Pak Sukamto tidak pernah menggunakan kata-kata itu, Bu. Pak Sukamto hanya foto,
Itu lewat Marimin yang foto ke saya. Marimin foto katanya nggak ada sengketa, nggak ada blokir. Dari Pak Sukamto. Ya, Pak Sukamto. Diambil dari mana? Oh. Dari BPN kan? Kalau itu nanti dari Pak Sukamto yang menjelaskan, tapi setahu saya itu memang pengecekan online dari BPN. Pengecekan online. Ya. Tidak ada masalah terkait dengan Tidak ada blokir. Dengan SHM 5 masih atas nama Sumita Chandra. Tidak ada sengketa, tidak ada, ya pokoknya proses balik nama boleh diajukan gitu. ya, tadi saudara menyatakan bahwa ketika mau proses, kemudian tidak disempatkan proses karena SHM-nya disita ya. Disita, betul. Kemudian ternyata SP3 dikembalikan kepada saudara. Betul. Begitu. Sekarang posisi SHM-nya gimana? Di jaksa. Tadi disita dalam perkara ini. Sebenarnya enggak juga. Saya juga nggak tahu ya. Kalau saya lihat dari berkasnya disita itu sebenarnya hanya lampiran 13. Ini juga salah satu hal yang saya mempertanyakan kenapa bisa disita oleh jaksa. Karena kan SHM itu bukan bagian dari permasalahan pidana ini. Kemudian tadi saudara bilang ketika proses saudara berselesai, ternyata objeknya sudah dikuasai oleh dua. Iya, karena kita udah diserobot tuh. Waktu orang tua saudara beli ya, karena ada sertifikatnya, itu pernah dikuasai? Pernah Bu. Dari 1988 sebagai tambak ikan, kita dulu mengolah sendiri dan kita bayar pajak juga. Setiap tahun bayar PBB dan kita sempat sewain ke orang juga. Dan dalam persidangan saya kita sudah menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan hal tersebut. Kenapa bisa diserobot? Sejak kapan akhirnya itu tidak dikuasai oleh saudara? Tahun 2013 itu banyak preman di sana yang ngusir semua orang di sana, bukan kita doang. Saudara tahu nggak apa dasar pemilikan dari Agung Sedayu? Saya tahu. Dasar kepemilikan yang mereka ada itu tidak ada sama sekali, Bu. Tahun 2015. Sampai sekarang nggak ada sama sekali. Nah, sampai sekarang ini saya masih belum tahu apakah benar ada atau tidak. Karena agak aneh. Begini saya jelaskan. Tahun 2013 mereka menguasai tanah itu berdasarkan izin lokasi sama surat kuasa dari ahli waris Tepitno. Padahal sertifikat kan selama saya, atas nama Sumita Chandra, ayah saya. Kok bisa mereka menguasai seperti itu? Ada nggak sertifikat lain? Tidak ada. Ada nggak SHGB lain? Tidak ada. Ahli waris Tepitno ada dasar apa? Bayar pajak enggak? Enggak bayar pajak. Menguasai enggak? Tidak. Ada sertifikat enggak? Tidak ada. Ada perkara enggak? Tidak ada. Pernah menggugat kita enggak? Tidak pernah menggugat apapun. Semua ini bermula karena saya menolak menjual keahlian Hanafiah di Agung Sedayu Group. Makanya kita semua dipolisikan. Dan saya ada buktinya. Bagaimana kita sudah dirampas tanah kita di situ. Bagaimanapun semua orang yang pemilik tanah itu nggak ada yang berani Bu untuk mengambil balik di situ. Nggak ada yang berani. Oke, saudara saksi. Ya, saudara pernah diperiksa di kepolisian ya? Sering. Ada nggak ingat saudara kata-kata saudara Sukamto menyeken dokumen? Oh ya, ya. Ada. Jadi Dokumen apa diseken itu? waktu itu sertifikat kartu. Saya juga agak lupa ya. Kenapa diseken? Buat arsip mereka mungkin buat fotokopi. Ya, mungkin itu Itu masukan saudara bisa Sukamto menjawab. menyeken dokumen. Ya. Ya. Terus pernah nggak terdakwa Sukamto menyatakan untuk tanggal dikosongkan saja? Ya. Itu yang lampiran 13. Enggak, lampiran 13 saya nggak pernah dapat. Saya nggak pernah tahu. Coba, Nggak pernah yang tahu. apa yang dikosongkan saja itu? Surat kuasa dan yang tadi surat kedua itu surat pernyataan atas tanah yang kami miliki itu apa gitu judulnya. Itu dikosongkan aja tanggal. Dikosongkan saja. Yang perintah kosongkan saja itu terdakwa Sukamto atau saudara? Pak Sukamto? Pak Sukamto suruh kosongkan saja. Ya, karena nanti waktu mau dikasih ke BPN tanggalnya semua sama gitu. Jadi perintah terdakwa Sukamto isi dikosongkan saja tanggal bulannya. Ya. Ya, terus di-scan dokumennya. Kalau scan dokumen itu waktu di kantor. Ya, itu kan saudara Sukamto menyampaikan biasa scan aja dokumen-dokumen itu. Ya, sertifikat di scan. Scan, Mungkin buat harus diupload scan ke juga. BPN ya. Selain sertifikat apa di-scan semua? Kalau proses scanningnya saya nggak Nggak mantau, nggak. Itu urusannya sudah Iya. menyerahkan ke terdakwa ini Sukamto atas
apa namanya, sudah dikenalkan sama saksi Marimin itu ya. Iya. Akhirnya terdakwa ini melengkapi prosesnya, ada surat yang perlu di-scan dan dikosongi tanggal-tanggalnya. Kalau iya betul. Nah, Kan? itu 2 hari yang berbeda, Pak. Jadi Iya, ini kan di-scan. ada kan kata-kata di-scan dulu. Iya. Kalau ada kelengkapan, terus tanggal dan bulannya dikosongin aja. Iya. Itu yang menyatakan terdakwa Sukamto. Bukan, yang menyatakan itu adalah Pak Sukamto ke Marimin, Marimin ke saya. Iya, mendingan Iya. Pak Sukamto menyatakan Marimin sampai ke saudara Iya, kan. betul. Semua ini yang ngurusi terdakwa Sukamto Iya. untuk memproses balik nama sertifikat ini. Betul. Oh. Lagi Bu? Ada Pak? Tahun 2013 sudah tanah itu sudah dimiliki oleh Abu Said. Sudah diserobot lagi sudah yuk. Sama kita dari Suruh ngomongin tanggal bulan tahunnya. Tindakan dari saya. Jadi belangkonya. waktu orang tua saya meninggal itu tahun 2016, kita belum bisa bertindak apa-apa. Karena saya anggap begini, ini sertifikat atas nama saya. Mereka perusahaan yang sangat kuat. Saya hanya bisa menunggu etikat baik mereka untuk menawar jual beli, Pak. Dan itu sebenarnya terjadi tahun 2021, September 2021 mereka datang ke saya mau jual beli. Gitu. Saya tahu Apakah dari 2013 sampai 2021 ada gugatan perdata? 2013 sampai 2021 tidak ada gugatan perdata. Yang laporan pidana tadi yang melapor siapa? Ada laporan pidana dari ayah saya waktu tanah itu diserobot. Tidak yang melapor ayah saudara atau Tepitnya. Oke, jadi yang kasus ini ya, yang sidang ini yang melapor adalah Aulia Fahmi. Aulia Fahmi itu dia udah meninggal sekarang. Dia seorang pengacara. Dia mewakili siapa? Saya kurang tahu apakah dia mewakili. Jadi agak bingung. Kata saya juga nggak tahu karena orangnya udah meninggal. Apa ada hubungan dengan Nyong. Oh, Yang saya dengar ya, tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi Aulia Fahmi ini terima kuasa dari Nono Sampono. Nono Sampono terima kuasa dari ahli waris Stephenio. Tapi saya belum bisa verifikasi hal itu. Mungkin PH saya yang lebih ngerti, Pak. Oh, itu yang melapor gitu ya. Aulia Fahmi. Itu tahun berapa laporannya? 2021 Maret tanggal 3. Hari yang sama laporan sebelumnya penggelapan di SP3, hari yang sama dilaporin lagi. Capek kita. Berarti yang dilapor orang saudara atau orang tua saudara yang Saya karena orang tua udah meninggal, ayah udah meninggal. Tahun 2013 ada laporannya. 2013 tidak ada laporan, 2014 kalau nggak salah ayah saya dilaporkan. Terus ayah saya sempat yang di SP3. Ya. Kalau nggak salah 2014, 2015 ya. Kami nikah 2016, istri tiganya 2016. Iya, 2016. Saya ada saya kasih. Tapi tidak ada pernah diceritakan dalam perkara. Nggak pernah. Mereka tidak pernah menggugat saya secara perdata. Saya pernah menggugat mereka secara perdata, tapi bukan dalam time frame itu. Itu tahun 2023 kalau nggak salah. Terkait dengan tanah itu juga. Terkait dengan tanah ini juga. Putusannya sampai mana? Belum sampai sidang. Jadi kita cari. Silakan Bu Jaksa. Terima kasih Yang Mulia. Ini mengulang timelinenya ya Pak ya. Tadi disebut kenalnya 2021. Terus proses untuk permohonan balik namanya tahun berapa? 2021. Ya, makanya kembali. 2021. Ini soalnya tanggal surat kuasanya 2023 Februari. 2023 bukan 2021. 2023 misalnya. Oke, berarti kenalnya dari 2021 atau 2023? 2023. Oh, Ini. Marimin kenal 2023, langsung dikenalin sama Pak. berarti kenal sama Pak Marimin juga 2023. 2023, langsung kenal, langsung dikenalin. Oke, saya ke belakang dulu. Tadi saudara menyinggung tentang
ahli waris Depitnio. Ya. Ya. Apa hubungan ahli waris Depitnio dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo yang disita oleh penyidik Polri ya, yang disita oleh penyidik Polri atas nama Sumita Chandra? Ahli waris Depitnio sudah tidak ada hubungannya lagi dengan SHN 5 karena neneknya Depitnio sudah menjual tanah itu di tahun 1982. Oke. Depitnio sendiri ini sudah meninggal dan tahun 1982 katanya sudah menjual. Bukan katanya, ini sudah ada buktinya. Iya, menurut saudara sudah dijual gitu kan? Ya. Apakah saudara mengetahui atau diberitahu oleh mendiang Bapak ya, Sumita Chandra, bahwa tahun 93 itu ada putusan pemalsuan cap jempol Depitnio, bahwa Depitnio itu sebenarnya tidak membubuhkan cap jempolnya untuk menjual tanahnya? Ayah saya tidak pernah mencerita mengenai hal tersebut, tapi kemudian setelah ayah saya meninggal, saya baca sendiri. Berarti saudara mengetahui adanya putusan pidana itu kapan? Saya agak lupa, mungkin pas 2019-an lah. 2019. Waktu itu sertifikat sudah sama saudara? Atas nama ayah saya. Iya, maksudnya yang pegang saudara. Setelah Bapak Sumita Chandra meninggal, yang pegang sertifikat saudara atau saudaranya? Keluarga kita yang megang. Keluarga. Ya. Terus setelah itu di tahun 2019 ini kan saudara baru tahu ada putusan pidana. Nah, di tahun 2019 ini tanah sudah dikuasai siapa? Tahun 2019 itu tanah sudah diserobot oleh Agung Sedayu Group. Sudah dikuasai Agung Sedayu Group. Iya, diserobot. ya itu bahasa saudara. 2019. Yang saudara ketahui sejak kapan PT Mandiri Bangun itu menduduki tanah tersebut? 2013. Tahun 2013 saudara tahu dari mana? Tahun 2013 saya tahu karena ayah saya menerima SMS dari penyewa empang, bilang tanahnya sudah diserobot. Penyewa empangnya siapa namanya? Uncai namanya. Uncai, oke. Nah, sekarang saya ke tahun 2023 ya Pak ya, pada saat saudara diperkenalkan oleh Pak Haji Marimin ke Sukamto. Ya. Pada saat pertama kali saudara bertemu dengan Pak Sukamto, apakah saat itu Haji Marimin juga mengetahui adanya fakta yang pertama, bahwa tanah itu sudah diduduki oleh PT MBM. Yang kedua, bahwa tanah itu pernah ada putusan pidana. Kalau tanah sudah diduduki, itu sudah kita bahas, jadi dia mengetahui. Tapi Sudah tahu kita ya. tidak pernah membahas putusan pidana tersebut. Soalnya tadi Pak Marimin bilang beliau diberitahu Mungkin bahwa ada pidana. Dia diberitahu, tapi tidak pernah membahasnya dengan saya. Oke, saudara juga tidak memperlihatkan putusan pidana itu. Tidak. Oke. Nah, setelah itu saudara kan ketemu sama Pak Sukamto. Apakah saat saudara bertemu dengan Pak Sukamto itu sudah tahu bahwa itu diduduki oleh PT Mandiri Bangun atau dari saudara informasi itu? Kita semua sudah tahu. Saudara tahu dari mana Pak Sukamto udah tahu? Pak Sukamto. Notaris. Notaris Sukamto. Oke. Pak Notaris Sukamto itu sempat bilang sama saya kalau daerah sana itu semua udah dikuasai PIK 2. Jadi kalau balik nama bisa, kalau jual beli nggak bisa. Oh, jadi menurut dia secara umum begitu? Saya Bahwa daerah sana secara umum atau tidak, tapi Pak Sukamto kita sempat ngobrol lagi nunggu berkas-berkas. Kita sempat ngobrol, Pak Sukamto nanya, udah ada penawaran jual beli belum? Saya bilang, ya sudah ada sih, tapi karena saya nggak mau jual beli, makanya saya dilapori polisi. Terus Pak Sukamto bilang, ya emang begitu caranya mereka. Oh, dibilang emang begitu caranya mereka. Itu caranya mereka. Pokoknya apapun caranya, kuasai dulu itu tanah. Itu kira-kira seperti itu. Nanti Pak Sukamto bisa mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Kalau di BAP saudara, saya ulang BAP saudara ya. Poin 7. Setelah itu Sukamto menyampaikan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara online ke BPN Kabupaten Tangerang. Mendengar apa yang disampaikan Sukamto, selanjutnya untuk keperluan pengecekan secara online saya menyerahkan dokumen berupa SHM, surat kuasa, surat keterangan waris. Untuk selanjutnya seluruh dokumen di-scan oleh
karyawan Sukamto sambil menunggu seluruh dokumen di-scan. Saya menerangkan kepada Sukamto bahwa pada tahun 2015 saat tanah SHM nomor 55 tersebut oleh papa saya disewakan kepada seseorang bernama Uncai penyewa Empang, tiba-tiba ada sekelompok orang preman mengusir penyewa tanah SHM nomor 55. Ini kronologi ini ada saudara ceritakan ke Sukamto? Ada, namun yang saya mau persidangan gunakan adalah apa yang saya sampaikan di persidangan. Karena BAP itu sudah agak lama, di situ saya bilang 2015, tapi tadi saya bilang 2013. Oh, berarti saudara cerita dari tahun 2013 si Uncai ini udah diusir gitu? Diusir, saya ada bukti SMS-nya. Nah, terus Pak Sukamto bilang emang gitu cara mereka menguasai lahan. Yang penting dikuasai dulu gitu. Saya tidak pernah menceritakan Pak Sukamto mengenai SMS tersebut. Tapi Pak Sukamto bilang, ya memang begitu cara mereka. Pokoknya biar bagaimanapun kuasai dulu fisiknya atau gimana, kayak itulah istilahnya. Dan itu terjadi bukan buat saya doang, banyak orang juga. Iya. Apakah waktu itu saudara juga menceritakan kronologi tanah itu, bahwa sudah pernah ada pidana, sudah ada pernah perdata, walaupun yang menggugat itu bukan dari Depitnio ya, Jadi dari pihak lain. Permasalahan utama itu ke sana untuk berkonsultasi. Ini bisa nggak sih dibalik nama? Karena ini tanah sudah lama diserobot sama si Agung Sudayu. Kita nggak tahu sertifikatnya masih atas nama kita atau bukan. Itu Poin utamanya. Poin utamanya itu. Atau ada tidak? Karena saudara tidak menemui titik temu dengan PT MBM, maka saudara berpikir, oh saya balik nama aja dulu biar aman. Atau bagaimana? Balik nama itu adalah hak saya. Iya, waktu itu ada tidak? Karena itu. Bukan karena itu juga. Balik nama itu adalah suatu proses yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Apabila orang tua meninggal, ahli warisnya yang berhak. Dasarnya apa? Dasarnya adalah akte waris. Berdasarkan akte waris, kita harus menyampaikan ke BPN, ayah saya sudah meninggal loh. Dan saya hanya menyampaikan ke BPN, ayah saya sudah meninggal loh. Iya. Nah itu hak saya. Nah, fakta-fakta kronologis itu ya, itu apakah didengar oleh Pak Haji Pelor sehingga Haji Pelor cari saudara, terus menyarankan kita kan notaris saja? Iya, sebenarnya begini Bu, untuk proses balik nama itu kita tidak perlu jelaskan ke notaris apa motivasi kita untuk balik nama, karena balik nama itu adalah proses yang harus dijalani ketika orang tua sudah meninggal. Ya, ini kan pidana itu Pak. tidak pernah muncul Bu. Ini kan pidana, kita mau cari kebenaran secara materi. Ya. Saya cuma mau cari di mana, kenapa kok Pak Haji Pelor tuh sampai cari saudara, terus memperkenalkan ke notaris, karena ini kan sidang notaris. Jadi saya kan mau cari ini apa kesalahan Pak Sukamto apa? Gitu. Ya, kalau Haji Pelor kenapa itu mesti tanya ke Haji Pelor kenapa. Tapi kalau ibu jaksa tanya saya kenapa mau balik nama, ya memang begitu prosesnya kan. Memang kalau sudah meninggal kita harus menyampaikan ke BPN. Itu saya balik nama beberapa aset yang lain. Kenapa mau balik nama? Ya ayah saya sudah meninggal, balik nama dong, udah biasa. Iya, karena kan ahli waris gitu kan. Ahli waris ya. Nah, selanjutnya untuk surat pernyataan tanah yang telah dipunyai oleh pemohon atau keluarga, ini yang membuat siapa? Mesti tanya Pak Sukamto itu. Ini produk Pak Sukamto juga berarti? Saya nggak bisa konfirmasi, saya hanya tahu ini cari tanda tangan udah. Oh, oke. Baik, saya ke bagian tanda tangan. Ya. Saudara pada saat bertemu dengan Pak Sukamto sudah bawa berkas-berkas, ya Sudah kan? bawa sertifikat. Sudah bawa sertifikat, terus ada surat kuasa, surat keterangan waris, ya. Nah, selanjutnya setelah itu Pak Sukamto membuat dokumen ini dulu berupa surat kuasa dan surat pernyataan, atau Pak Sukamto mengecek online dulu ke BPN? Tadi saya sudah jelaskan Bu itu. Jadi saya datang ke Pak Sukamto, ini tanah sudah diserobot sama Agung Sudayu, bisa nggak sih balik nama? Coba dicek dulu prosesnya gimana, jangan-jangan ini udah atas nama orang lain nih. Pak Sukamto bilang ya udah kita cek dulu ada masalah nggak. Setelah berapa hari saudara dikabarin bahwa ini masih atas nama Sumita Chandra? Sekitar 2 hari. Sekitar 2 hari. Nah, selanjutnya kapan saudara tanda tangan ini? Saya tanda tangan itu tanggal 7. Tanggal 7. Jadi kalau tanggal 3 saya ketemu tanggal 30 mungkin. 2 hari jadi tanggal 1 tanggal 2
Ya 5 hari kemudian. 5 hari kemudian saudara disodorin ini untuk tanda tangan. Ya sebelumnya harus bayar pajak dulu. Tapi saudara baca. Ini apa aja suratnya? Saya baca. Nah, termasuk surat kuasa ya, surat kuasa mewakili pemberi kuasa saudara untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama dan pengambilan sertifikat di kantor BPN Kabupaten Tangerang. Betul. Ya. Selanjutnya ada surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, begitu ya? Iya. Silakan maju. Surat kuasa. Ya, ya. Ya. Iya betul, itu asli itu. Iya betul. Kalau lampiran 13 saudara nggak melihat? Tidak melihat. Nggak lihat. Iya betul. Iya. Jadi ini semua sudah diisi. Ini kemarin belum dicoret, tapi sudah saya tanam baru dicoret. Sini. Ya. Ya biar bareng-bareng gitu ya. Betul. Untuk surat kuasa saudara tanda tangan di mana? Di Food Centrum. Di Kemayoran. Kemayoran. Yang membawa Pak Sukamto. Bukan. Tadi Yang sudah membawa? saya jelaskan, Bu. Yang membawa itu adalah Marimin dan Haji Pelor. Marimin dan Haji Pelor. Oke. Permisi, saya mohon izin permen agak sakit ya. Akan ngomong. Ya silakan. Selanjutnya untuk lampiran 13 saudara baru mengetahui kapan ada lampiran 13 yang ditandatangani oleh Notaris Sukamto. Jadi waktu saya dipanggil penyidik untuk atas laporan ini, baru penyidik memperlihatkan lampiran 13 ke saya. Bahwa di situ dikatakan tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Apakah Pak Sukamto pernah bercerita tentang lampiran 13 ini kepada saudara? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Nah, selanjutnya. Pada saat ada masalah yang ternyata di BPN itu tidak bisa dikabulkan permohonan balik nama saudara, saudara sempat dipanggil ke BPN. Sebentar, statement itu nggak benar-benar akurat karena BPN tidak pernah menyatakan tidak bisa balik nama. Saudara tahu akhirnya ini dibatalkan, sertifikat nomor 5 Lemo. Betul, tapi itu bukannya BPN yang menyatakan tidak bisa karena kita tidak pernah menerima, saya sih tidak pernah menerima ya, mungkin Pak Sukamto pernah menerima tidak pernyataan dari BPN ini tidak bisa dibalik nama. Saya tidak pernah terima itu. Yang pasti tidak diteruskan. Yang pasti tidak diteruskan Oke. karena disita. Saudara pernah dipanggil oleh BPN. Dipanggil, ya ketemu dengan saudara Johan. Dan waktu itu saya berasa agak aneh kok mau diinterview segala macam. Ya udahlah, oke saya datang. Pak Johan cuma bilang kita pengen tahu aja beneran nggak sih ini Charlie yang mau balik nama. Ya Pak, ini saya yang mau balik nama dan lain-lain gitu. Terus ditanya berapa lama? 5 hari selesai katanya. Udah gitu aja. Nah, dari situ berapa lama akhirnya yang dikatakan
sertifikat itu sempat disita oleh polisi? Saya agak lupa kapan ketemu dengan saudara Johan, jadi saya nggak ingat. Tapi waktu Pak Sukamto masukin tanggal 9 Februari ya, Ya. disita polisi 3 Maret, jadi antara waktu itu kan. Antara waktu itu, antara Sebulan itu. sebulan itu ya. Oke. Dan saya sempat nanya Pak Sukamto, ini kok gimana nggak ada progres? Dia nggak tahu, cek dulu kayak gitu ya mungkin ya. Saya juga sempat follow up, kenapa lama banget? Dan kita tidak pernah menerima secara tertulis atau secara formal, kenapa alasannya? Baik. Apakah saudara juga mengetahui bahwa ternyata ini sertifikat akhirnya dikaji oleh BPN di tingkat provinsi? Betul. Saya ada datanya. Apakah yang dimaksud adalah SK pembatalan? Halo. Apakah yang dimaksud oleh Ibu Jaksa ini adalah SK pembatalan nomor 3 tahun 2023? Ya. Mohon saya sampaikan beberapa hal. Iya. Yang dimaksud ini Ibu Jaksa, tadi pertanyaannya Mas, mohon bilang. Iya, bahwa pernah dikaji di provinsi, BPN provinsi. Iya, ini adalah Provinsi Banten, Kementerian Agraria Provinsi Banten. Jadi awal mulanya ini adalah atas permohonan dari Saudara Meti. Saudara Meti ini adalah Legal Manager PT Mandiri Bangun Makmur. Meti ini bersurat kepada BPN tanggal 21 Mei 2019. Intinya agar sertifikat kami dibatalkan. Dan di sini pada tahun 2020 poin 18 saya bacakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 dilaksanakan gelar khusus oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan bertempat di ruang tempat Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang pada intinya sebagai berikut. Masih terdapat perbedaan pendapat antara kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Poin B, Kementerian ATR BPN berpendapat belum cukup alasan untuk membatalkan peralihan sertifikat hak milik nomor 5. Saya ulangi, Kementerian ATR BPN berpendapat belum cukup alasan untuk membatalkan peralihan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo karena terdapat putusan perdata yang mengesampingkan putusan pidana menyatakan sah jual beli. Di sisi lain, Kanwil mengusulkan pembatalan pencatatan peralihan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Depiknyo ke atas nama Cahyul Wijaya berdasarkan pada putusan pidana dan pembatalan tidak serta-merta menghilangkan hak keperdataan dari Sumita Chandra. Apakah itu dimaksud? Ya, dan apakah saudara juga membaca bahwa karena adanya putusan pidana itu menjadikan tidak secara sah menurut hukum? Apa saudara baca di situ? Saya belum tahu, tolong dikasih tahu. Ya. Dan apakah saudara mengetahui akhirnya sertifikat nomor 5 Lemo itu dibatalkan atau tidak? Oke, satu dulu ya. Bahwa hasil penelitian lapang nomor 3 garing BAPL PPS, Mohon maaf, halaman berapa? Poin berapa? halaman 9. Oke.
Kami bacakan yang mulia. Silakan. Bahwa hasil penelitian lapang nomor 3 garing BAPL PPS 2 2023 tanggal 21 Februari 2023 ditindaklanjuti gelar akhir sesuai undangan gelar akhir Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor 51 garing 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara rapat gelar kasus akhir nomor 3 garing 2023. Hasilnya pembatalan pencatatan peralihan hak sertifikat hak milik nomor 5 Lemu. Terakhir tercatat atas nama Sumita Chandra telah berdasarkan putusan pidana nomor 596 garing Pit garing S93 PNTNG telah diputus tanggal 16 Desember 93 yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat camat nomor 590 garing 047 strip KEC TLKNG 2023 tanggal 8 Februari 2023 secara substansi sesuai dengan pasal 3 huruf O dan P Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020 yakni pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis sebagaimana dalam pasal 29 ayat 1 disebabkan terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan atau perbuatan pidana lainnya. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, memperhatikan hal tersebut, surat permohonan pembatalan diajukan Saudara Meti PT Mandiri Bangun Makmur tanggal 21 Mei 2019. Permohonan pembatalan sertifikat hak milik nomor 5 Lemu terakhir tercatat atas nama Sumita Chandra dapat diusulkan untuk dikabulkan. Saudara mendapat surat ini? Dapat. Jadi maksudnya Ibu Jaksa awalnya memang ditolak tapi kemudian disetujui gitu. Iya, itu yang saya tanyakan saudara mendapat surat ini. Saya mendapat surat ini betul. Kapan? Saya agak lupa kapan. Lupa kapan? Lupa. Oke. Nah, Pertanyaan kedua adalah tadi apakah ada tindak lanjut ya, kalau nggak salah ya. Pertanyaan kedua tadi apakah saya tahu ada tindak lanjut tidak dari surat kuasa ini, betul? Tindak lanjut. Tadi pertanyaan kedua. Enggak, saya nggak ada tanya itu. Tadi ada pertanyaan kedua, Apakah saudara tahu selanjutnya akhirnya surat ini sertifikat itu dibatalkan, gitu ya? Yang saya tahu adalah sertifikat saya tidak pernah dibatalkan. Artinya surat keputusan ini tidak pernah ada tindak lanjut. Iya. Kenapa? Baik. Saya tahu itu karena dari persidangan saya ada beberapa hal yang mulia. Pertama, saudara Aris yang di BPN menyatakan sampai hari itu sertifikat saya di buku tanah masih tercatat atas nama Sumita Chandra. Sudah 2-3 tahun lebih SK ini tidak pernah ditindaklanjut. Kedua, saya tahu kenapa? Karena SK ini tidak ada di dalam buku tanah kami. Kedua. Ketiga, ada indikasi kalau misalnya sertifikat dibatalkan dicoret, ditulis dibatalkan. Keempat, kenapa surat keputusan ini tidak bisa ditindaklanjuti? Karena bertentangan dengan putusan perdata yang tadi disebut tahun 2020 dan juga bertentangan dengan PP nomor 18 tahun 2021. Boleh saya bacakan? Pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi pasal 64 ayat 1, pembatalan hak tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat hak atas tanah. Saya lompat ke bagian bawah. Dalam hal jangka waktu 5 tahun, bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan. Karena ini sudah 35 tahun, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat ini batal. Ya, baik. Untuk yang itu kita sudah pernah bahas waktu di persidangan sebelumnya. Yang terakhir saya tanya yang mulia. Ya, apakah segala permasalahan itu saudara pernah ceritakan kepada Notaris Sukamto? Saudara Sukamto tidak pernah menanya karena itu bukan sebagai syarat. Berarti dia tahunya bahwa itu dikuasai oleh PT MBM pada saat tanggal diajukannya permohonan balik nama. Saudara Sukamto tahu
tanah kita sudah diserobot oleh PT MBM. Ya, baik. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, mungkin tidak banyak yang mulia karena kalau yang tadi dibahas, intinya hubungan hukum dengan terdakwa tidak sejauh itu. Sesuai dakwaan, pasal kita 263 menceritakan riwayatnya. Cuman ada beberapa poin yang ingin coba saya tanyakan. Pertama, masalah surat kuasa. Saudara saksi menandatangani surat kuasa tersebut benar ya? Ada berapa kali? Sekali. Soalnya di kita ada 2 surat kuasa. Pertama sebagai tindakan pendahuluan untuk pengecekan sertifikat, betul ya? Yang di WhatsApp PDF-nya. Ya. Izin ditunjukkan bukti yang mulia. Jadi maksudnya yang pertama untuk mengecek sertifikat gitu ya. Ini hasil pengecekan, surat kuasa untuk pengecekan sertifikat saya sendiri juga lupa. Oke. Ya, ini surat kuasa untuk pengecekan sertifikat. Ya. Ya, baca juga. Tuh. Kita lanjutkan. Setelah artinya Bapak menerima ya hasil pengecekan online ini dari Pak Sukamto. Menerima langsung dari Pak Sukamto atau melalui Haji Marimi? Dari Marimi. Dari Marimi. Dari saksi Marimi. Oke. Selanjutnya masalah pengecekan sudah. Yang poin penting lagi nih Pak, masalah perkara. Perkara tadi ada pidana, ada perdata. Pertanyaan saya sebagai ahli waris, pernah tidak ada upaya dari saudara saksi untuk mencatatkan isi putusan tersebut ke BPN? Begini, tidak pernah. Tidak pernah. Pertama karena kita sendiri juga mengerti. Ya. Kedua, karena putusan, boleh minta salinan putusan, ada yang punya? Nggak punya. Putusan 596 itu adalah yang terdakwa Paul Chandra. Paul Chandra bukan Smita Chandra, bukan keluarga kami. Oke. Dan di putusan 596 mengenai pemalsuan cap jempol Paul Chandra, tidak ada perintah oleh hakim untuk membatalkan sertifikat, Pak. Bukan, saya potong Pak. Tadi Bapak sebut saat ditanya Bu Jaksa, ada putusan perdata yang menyatakan jual beli tersebut sah. Ya, Itu Bapak sebagai pihak di situ. sebagai pihak. Ya, sebagai pihak. Sebagai pihak. Ya. Itu pernah surat di BPN kan untuk mencatatkan putusan tersebut di buku BPN tanah. sudah tahu itu. Sudah tahu. Sudah diakui oleh saksi Aris. Saksi Aris kemarin dia mengakui, tapi saya sempat compare kenapa di pengecekan tidak ada. Menurut keterangan saksi Aris dari BPN, ada beberapa case memang di buku tanah tercatat, tapi di pengecekan online tidak tercatat. Tapi memang BPN mencatatkan berarti. BPN mencatatkan, tapi saya kan bukan BPN jadi saya nggak tahu. Oke. Saya duga kenapa tidak ada di hasil pengecekan itu, karena itu perkara sudah selesai, Pak. Kalau perkara itu masih berjalan, dicatat. Itu dugaan saya ya. Satu lagi, masalah tadi penguasaan fisik yang tadi saksi sampaikan bahwa masalah perkara Pak Kamto tidak tahu, tapi sempat disampaikan bahwa fisik tersebut dikuasai orang lain, betul ya? Nah, Pak Kamto menjawab, oh memang di sana masuk SK-nya Agung Sedayu, betul? Bukan ya semacam izin lokasi itu gimana? Pengertiannya Bapak tahu tidak? Apanya? Yang dijelaskan Pak Kamto tadi pengertiannya tahu tidak? Pokoknya memang di daerah sana sudah dikuasai PIK 2 gitulah istilahnya. Dikuasai. Udah SK atau izin lokasi mereka salah satu. Iya, oke. Artinya dikuasai di sini, dikuasai secara fisik atau memang dikuasai untuk
belanja di situ, pembelian di wilayah. Kalau itu saya nggak tahu, tapi kemudian waktu lagi nunggu sambil scanning, kita sempat bahas. Pak Sukamto nanya saya udah ada penawaran jual beli belum? Saya bilang sudah ada, tapi tanya di buat mereka. Pak Sukamto bilang ya emang begitu caranya, gimana pun pokoknya kuasai dulu fisiknya. Gitu. Itu menurut keterangan saksi, nanti mungkin Pak Kamto ada tanggapan lain. Terus selanjutnya, sebelumnya perkara ini dilaporkan di Polda Metro Jaya. Betul. Baru dilimpahkan ke Polda Banten. Ya. Yang melaporkan Aulia Fahmi. Aulia Fahmi sudah meninggal. Iya, kita kebetulan ada berkas di sini dari terdakwa dari Polda Banten. Di sini tercatat bahwa kerugiannya 0, benar? Betul sekali. Izin ditunjukkan yang mulia. Yang mulia. Bukti lapor di Polda Metro hanya memastikan Pak, itu ada poin di bawah kerugian menurut penyidik itu 0 Pak. Yang mulia. Tidak ada kerugian. Sebagai terlapor di perkara ini. Ya, tapi saksi sebagai terlapor. Saksi sebagai terlapor ini akhirnya menjadi perkara ini. Perkara sekarang Pak, ini yang di Polda Metro, yang akhirnya sekarang berperkara di sini ada tulisan dengan kerugian RP 0. Lanjutkan ya saksi ya. Itu tadi kaitannya dengan pemberian surat kuasa dan tanda tangan di beberapa berkas itu yang ditandatangani oleh saksi terhadap surat tersebut. Saksi sudah bisa menerima atau keberatan terhadap munculnya surat tersebut. Tadi kan ada surat kuasa yang ditandatangani, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada surat berkaitan dengan tanah yang lokasi ya. Nah itu tanda tangan berkaitan dengan munculnya surat itu, saudara saksi menerima atau keberatan? Saya kurang paham. Gini, maksudnya surat kuasa yang sudah diberikan oleh terdakwa ini. Surat kuasa balik nama ya? Balik nama. Artinya bahwa penerima kuasa dalam ini kan sudah bekerja itu. Nah dalam konteks ini surat-surat yang dibuat ini bisa diterima atau enggak sebagai surat yang memang sah diberikan oleh saksi kepada terdakwa? Surat yang mana? Surat kuasa tadi. Surat kuasa ini mana tadi? Ya, surat kuasa kalau saya ini kan surat kuasa tanggal ini surat kuasa yang di tanggal 4 yang pakai tulisan tinta. Kemudian tanggal itu juga harganya sama. Nah, terhadap surat ini, munculnya surat ini, saudara saksi keberatan atau tidak karena mengatasnamakan saudara? Ya, memang saya memberikan surat kuasa itu. Ya, artinya diterima sebagai surat kuasa yang sah dari saudara saksi ke terdakwa. Berdasarkan yang dipahami oleh saksi terkait dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa ini menyangkut surat permohonan ini saudara saksi dari awal sudah tahu apa belum? Depan. Tampilan 13 tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Tadi sudah tanyakan. Nah, suratnya memang tidak tahu, tetapi kaitannya dengan lampiran dari beberapa lampiran, diantaranya pengukuran ataupun hal-hal lain sebagai syaratnya, saudara saksi tahu tidak? Artinya ada berkas-berkas yang dilampirkan itu saudara saksi mengetahui? Saya nggak tahu karena itu bukan saya yang siapkan. Oh, bukan Pak. Itu kan Pak Sukamto yang siapin semua. Tapi dalam hal ini surat ini adalah sebagai bentuk daripada pemberian kuasa kepada terdakwa. Saya tidak tahu juga apakah iya atau bukan. Kalau dilihat
secara visual di lampiran 13 itu kan ada surat kuasa apa? Itu masih kosong, Pak. Jadi saya nggak tahu apakah itu surat kuasa untuk pengecekan sertifikat atau surat kuasa untuk balik nama. Bukan, kalau saya yang sudah kelihatan aja, Kan kosong itu, Pak, surat kuasanya. Mana? Ada kosong. Jadi saksi menjelaskan masa lampiran 13 juga Surat kuasa yang mana itu pengecekan sertifikat? Kan artinya begini, mohon maaf yang mulia, kaitannya dengan permohonan ini Pak Saudara saksi mengakui bahwa itu menjadi bagian dari pekerjaan notaris dalam rangka mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh saksi. Saya tidak mengakui apapun, itu adalah produk notaris. Kalau bisa Pak Notaris bilang artinya saudara mengakui bahwa itu produk notaris kan? Saya tidak mengakui itu produk notaris, saya hanya dibilangi ini notaris isi. Tapi apakah itu untuk apa? Saya nggak tahu karena kan di situ mohon izin yang mulia. Permohonan untuk apa? Ada centangan nggak? Permohonan untuk apa? Ini hanya perihalnya permohonan. Ya, ini permohonan untuk apa? Lampiran 13 tadi yang di lampiran 13. Dari saksi itu yang ditanyakan tadi, tujuan asli. Ya nggak mungkin isi dalam 13, kan? Tahu ya, bahwa tadi kantor kan? Ya. Artinya memang surat ini yang diberikan oleh Pak Sukamto ya sebagai notaris yang Bapak berikan surat kuasa ini. Enggak, begini. Lampiran 13 itu saya sama sekali nggak tahu, saya baru dikasih lihat di penyidik, begitu aja. Bukan begini maksudnya, artinya bahwa surat permohonan itu memang dibuat oleh Pak Sukamto. Saksi yang dijelaskan bahwa saudara saksi ini nggak mengetahui lampiran 13. Notaris itu nggak tahu, dia nggak tahu. Kenapa? Saya nggak tahu, itu apapun saya nggak tahu. Iya, tapi tahunya Bapak ini memang dari Pak Sukamto ya. Artinya dibuat oleh Pak Sukamto. Itu surat lampiran 13 kan dibuat oleh BPN, Pak. Pak Sukamto hanya mengisi. Nah, Ya kan? Ya, Pak Sukamto mengisi ya. Ya hanya mengisi. Dan setahu saya yang ketik itu sekretarisnya. Itu cukup, itu pertanyaan saya dijawab. Ya. Coba. Jadi maksudnya lampiran 13 ini yang dipalsukan. Aslinya mana? Enggak berkaitan dengan lampiran. Ini menjadi bagian daripada Pak Sukamto itu bekerja, mengerjakan pekerjaan yang Bapak berikan. Itu bagian daripada pekerjaannya. Iya Pak, izin. Yang mulia, kita rubah coba pertanyaan kita rubah Pak. Tadi Pak Charlie sebagai saksi bilang, sebenarnya ini bukan pertama kali melakukan balik nama harta dari harta peninggalan almarhum, benar ya? Artinya sebenarnya sudah beberapa kali. Mungkin ini yang terakhir lah yang diurus. Nah, artinya apakah saksi tahu sebenarnya lampiran 13 itu adalah kepentingan administratif dan bukan inisiatif dari Pak Kamto sebagai PPAT? Dalam kasus yang lain balik nama, jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga itu setelahnya. Saya tidak pernah melihat lampiran 13 Tidak pernah melihat. Hanya dari penyidik aja. Kalau misalnya tidak ada penyidik ngasih lihat saya juga nggak pernah tahu dalam lampiran 13. Kalau ini sebagai upaya administratif beliau sebagai PPAT, Saya juga nggak tahu itu. Tidak tahu. Nggak tahu. Dia tahu setelah penyidikan. Ada di penyidikan ya. Oke, mulia. Cukup. Ada yang mulia. Saudara saksi, tadi kan Pak ketika berbicara saksi Pak Haji Marimin mengatakan bahwa pertama kali Pak Haji Marimin ketemu dengan saudara saksi, pertama kali bertemu dengan saksi, apa aja yang memang yang dibicarakan ketika memang Pak saudara saksi dengan Pak Haji Marimin dengan Pak Haji Pelor itu maksud dan tujuan bertemu pertama kali dengan mereka itu apa? Mohon maaf Pak, tadi sudah dijawab. Oke, dan kemudian dari pertemuan pertama tadi, apakah ada perkataan dari Pak Haji Marimin dengan Pak Haji Pelor, notaris yang memang sudah ditunjuk terdakwa ini, kepada yang ditawarkan kepada saudara saksi? Ya intinya Pak Marimin bilang nanti saya kenalin notaris yang sudah berpengalaman di situ. Tapi belum diperkenalkan, maksudnya belum disebutkan nama Pak. Ini jelaskan lagi. Ini dari pertama udah tak tanyakan. Jadi saudara saksi ini ketemu sama
Harimin itu dari Haji Pelor. Dia akan mengurus masalah sertifikat balik nama. Dikenakanlah kepada dia bilang, saya punya notaris bagus. Dikenakan sama Sukamto. Habis Sukamto tidak lanjut pembicaraan masalah pembelian atas nama notaris. Nah, saya sambungkan lagi. Apakah saudara Sukamto atau notaris pernah menyatakan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam badan sengketa? Bukan seperti itu. Jadi apa yang katakan? Pak notaris bilang kita mesti cek dulu apakah sertifikat ini sengketa atau tidak. Ya. Dan kemudian 2 hari kemudian lewat Marifin dikasih foto tidak dalam sengketa. Nah, Rizal menyatakan tidak ada dalam sengketa. Ya, maka jelaskan. Nah, sudah 2 kali yang tanyakan ini. Pertanyaan lagi. Cukup. Oke. Cukup? Cukup jaksa? Coba. Ketika saudara apakah saudara menyampaikan bahwa tanah yang mau dibalik nama itu sudah ada yang menyuruh? Ya, tadi ini juga sudah saya sampaikan. Iya, sudah. Jadi sebenarnya di sana tuh udah common knowledge, udah tahu. Itu udah di Serobong semua malu sudah ini. Aku udah grup. Dari grup dua. Oke, cukup. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saksi ini? Ada yang salah? Yang salah yang mana? Yang salah saja ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan penguasaan fisik tadi, kalau persisnya kan kita tidak tahu Yang Mulia. Saya cuma mendengar. Kemudian masalah cara-cara pembelian, saya juga tidak pernah mengatakan begitu caranya mereka membeli tanah atau menguasai tanah, itu yang tidak benar. Dia nggak bicara masalah pembelian, kita cuma maksudnya menguasai cara menguasainya. Menyatakan ada notaris bagus, itu jelas saudara selaku notarisnya itu aja. Iya, maksudnya yang tadi terkait. Dia menyampaikan bahwa tanah ini adalah akan saudara urus untuk kembali nama sertifikat hak milik itu aja. Iya. Ya kan itu aja. Ya. Itu kan saksi kan tidak ada pembeli-pembeli, nggak ada. Ya, Cuma masalah putusan-putusan kan tanya dari jaksa pada tahun 93, nggak ada hubungan dengan saudara. Iya, Yang Mulia. Hubungannya saudara ditunjuk sebagai notaris atas dikenakan sama itu pegawai BPN, itu mantan BPN Haji Harimin sama mantan desa Haji Pelor. Itu siapa nggak? Itu dia, benar kan? Ya, itu garis besarnya. Baik, Yang Mulia. Oke, terima kasih saudara saksi. Mohon maaf. Bisa di sini. Yang Mulia, ada sedikit lagi saya mau sampaikan, boleh? Sudah kalah kan yang nggak ditanyakan jangan disampaikan. Enggak, Enggak, ini kan yang saudara saksi itu beda pada waktu saya diperiksa terdakwa. Baik. Saksi itu yang ditanyakan dan dijawab. Kalau nggak ditanya jangan menjelaskan. Ya, itu ya ada pembedaannya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Silakan Pak, jangan tinggalkan tempat. Itu ya. Nah, kalau gitu silakan Bapak Yayan duduk dulu ya. Terdakwa pindah sini, oke. Terdakwa pindah sini, terdakwa. Oke, saudara jaksa, sudah selesai pemeriksaan saksinya? Sesuai janji kami kemarin, kami mau memberikan akta kematian pelapor. Akta kematian saudara pelapornya, Ciolia. Oke ya, saudara terdakwa atau PH-nya Aulia Fahmi sudah meninggal dunia. Mau lihat surat kematiannya? Meninggal dia. Apa nampak? Terus sudah meninggal, kenapa sikap saudara jaksa? Dari kami saksi. Cukup. Cukup. Saudara penasihat hukum terdakwa, ya oleh karena saudara jaksa saksinya menyatakan cukup, apakah saudara penasihat hukum terdakwa akan mengajukan saksi meringankan? Silakan konsultasi dulu.
Ada nggak saksi meringankan atau tidak ada? Tinggal sini ya Bu ini. Tinggal berkas ini ya. Siap. Oke, bagaimana saudara PH-nya setelah konsultasi dengan terdakwa? Apakah ada saksi yang meringankan atau tidak? Ada yang mulia. Ada saksi yang meringankan akan kita ajukan. Berapa orang? Rencananya 2 dari rekan seprofesi terdakwa sebagai PPAT. Nanti akan menjelaskan tugas-tugasnya. Yang 2 ahli yang mulia. Ahli. Besok hari Selasa ini kami sudah Selasa. Selasa bisa. Tanggal 25 ya. Di bawah semua. Mudah-mudahan yang mulia. Kalau diusahakan, tapi kalau nanti tidak bisa hari Kamis. Ya udah 2 kali ya. 2 kali. Tapi utamakan kasih kesempatan 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis itu Bu ya. Kalau hari Selasa dan Kamis tidak ada, kita lewati ya. Pemeriksaan terdakwa. Hari itu hari Kamis yang pemeriksaan terdakwa. Oke, berarti kita kesempatan dan terdakwa ya hak saudara untuk mengajukan saksi meringankan atau hal itu hak saudara. Penasihat hukum saudara menyatakan hari Selasa akan mengajukan saksi meringankan atau ahli. Apabila nggak cukup, hari Kamis tanggal 28-nya, tanggal 27 ya. 27 sekalian kita periksa. Oke, dari sini ada yang disampaikan Bu Jaksa. Terdakwa yang disampaikan cukup. Pak PH yang disampaikan Cukup yang mulia. kalau bisa pagi ya setengah 10 kalau bisa Bu Jaksa ya. Saksinya bawa pagi-pagi setengah 10 biar kita kalau udah mulai siang banyak antri yang lain. Oke? Ya, kita ketemu lagi pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 dengan acara untuk saksi meringankan dari saudara terdakwa ya. Yang tutup. Terima kasih. Ya, ini Pak. Karena Pak Doni sudah di